Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Belajar IPA Asik bersama Ahmad Ipa. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Sebelumnya saya minta tolong untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan 3 keterampilan proses pendidikan IPA, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, dan menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, di antara kalian ada yang suka nonton film Detektif Conan nggak? Nah, biasanya Conan sebelum mengungkapkan penjahatnya siapa, dia akan mengamati bagaimana kejadian yang satu dengan kejadian yang lain, atau antar pemeran satu dengan pemeran yang lainnya. Kemudian dia akan gabung-gabungkan. Setelah ketahuan, dia akan komunikasikan siapa pelakunya. Nah, yang dilakukan barusan oleh Conan itu adalah namanya penyelidikan. Nah, dalam IPA juga ada yang disebut dengan penyelidikan, yaitu penyelidikan IPA. Para ilmuwan terdahulu juga melakukan penyelidikan IPA. Sebelum mereka merumuskan suatu ilmu atau mendapatkan suatu teori baru, mereka juga melakukan penyelidikan IPA. Nah, bagaimana sih langkah-langkah penyelidikan IPA itu? Langkah proses penyelidikan IPA yaitu yang pertama, pengamatan. Yaitu pengamatan menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan. Dikomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Terus, apa sih gunanya penyelidikan IPA itu? Kegunaan mempelajari penyelidikan IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar, apa itu bulan, mengapa bintang bersinar di malam hari, dan lain-lain. Di sini kita menemukan rasa keingintahuan yang tinggi. Yang kedua, kita berpikir logis dan sistematis. Contohnya, kita menemukan suatu data, kemudian kita bisa menyimpulkan dari data tersebut. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Jadi nanti kita bisa praktek filtrasi di sini. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Jadi, kalau kita tahu misalnya cara-caranya, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, apa sih yang menjadi objek penyelidikan IPA itu? Nah, yang menjadi objek penyelidikan IPA adalah segala sesuatu yang ada di alam beserta interaksinya, mulai dari yang paling kecil seperti virus, bakteri, atom, sampai yang paling besar seperti bumi, matahari, antariksa, atau bisa juga interaksi antar makhluk hidup seperti bagaimana terjadinya hujan, bagaimana gunung meletus, kemudian bagaimana tumbuhan tumbuh, dan lain-lain. Baik, demikianlah materi IPA mengenai objek IPA dan penyelidikannya sudah saya sampaikan. Agar lebih memahami lagi, kita akan coba uji pemahamannya
lewat 3 soal berikut. Silakan dicoba kerjakan soal berikut di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.